Selamat datang dan bertemu kembali dengan saya, Kristiana Widiawati. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah atau metodologi penulisan tugas akhir. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan kedua, melanjutkan pertemuan yang terdahulu yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan, tentang pengertian-pengertian dan sebagainya, dan landasan alasan mengapa kita atau wajib mengikuti perkuliahan ini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar penelitian serta outline penelitian khususnya untuk tugas akhir, sekali lagi sebagai syarat untuk meraih gelar ahli madya di Universitas Bina Insani. Melanjutkan pendahuluan yang kemarin, hari ini saya menyampaikan kembali tujuan pembelajaran ini adalah agar kita semua peserta perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah atau MPTA itu mampu menjelaskan berbagai konsep dasar penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, dan berbagai bentuk karya tulis ilmiah, serta menentukan topik penelitian yang relevan dengan program studi mahasiswa. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dan ber, ber tajuk atau berdasarkan tugas yang sudah saya berikan kepada peserta perkuliahan. Kemarin sudah saya memberikan tugas tentang beberapa pengertian tentang karya ilmiah. Mudah-mudahan dari tugas itu semua mahasiswa paham dan mengerti apa itu karya ilmiah dan karya tulis ilmiah. Nah, sekali lagi kita akan berdalam topik-topik yang kita bahas hari ini supaya Anda atau peserta kuliah hari ini nantinya siap sekali untuk melakukan penulisan tugas akhir atau sebelumnya membuat sebuah proposal penulisan yang benar. Mahasiswa semua, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang karya ilmiah. Ini beberapa pakar ya, dan kita ada beberapa sumber ya. Ini ada dari penelitian dan juga dari beberapa metode pengertian secara umum. Nanti saya jelaskan secara detailnya. Karya ilmiah itu adalah scientific paper. Scientific paper adalah laporan tertulis yang tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian, mengaji ya, mengkaji sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang ya atau tim. Jadi penelitian itu bisa individu, bisa tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Etika keilmuan itu artinya ada topik yang merujuk pada keilmuan yang nantinya akan diikuti dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jadi memang penelitian itu nantinya akan dipergunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki keilmuan atau kelompok masyarakat yang memang secara akademisi memiliki etika keilmuan. Nah, lain pengertian ada karya ilmiah itu menurut dari referensi yang sudah disarikan oleh Wikipedia itu adalah data. Jadi penelitian itu berasal dari data, simpulan, dan informasi. Jadi kalau kita menyusun penelitian itu pasti harus ada data, ada informasi-informasi yang terkandung ya dalam karya ilmiah tersebut sebagai acuan bagi ilmuwan lain. Artinya, informasi yang kita dapatkan dalam meneliti itu berasal dari ilmuwan lain atau dari penelitian sebelumnya untuk dilanjutkan menjadi penelitian berikutnya. Ya, jadi ada tinjauan. Kenapa sesuatu masalah itu terjadi, sebabnya apa, dicari itu, digali. Nah, selanjutnya begitu jadi akan diteruskan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, etika keilmuan yang dikukuhkan oleh masyarakat keilmuan itu memang sangat, eee, sangat erat kaitannya dengan penelitian yang kita susun. Jadi sekali lagi penelitian itu harus mengikuti etika keilmuan yang benar-benar ada di masyarakat dan memang sudah standar dan ditaati oleh kelompok masyarakat keilmuan. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat keilmuan itu adalah kelompok masyarakat atau kelompok kumpulan orang-orang ya atau yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan atau keilmuan dalam melakukan penelitian. Jadi memang penelitian itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, makanya perlu pendidikan formal. Masyarakat keilmuan itu artinya
mereka memiliki pendidikan atau keilmuan secara formal. Seperti Anda memiliki pendidikan formal, jadi setelah melakukan pendidikan formal, Anda mendapatkan berbagai macam konsep, berbagai macam, kompetensi, itu adalah keilmuan Anda. Nah, itu dijadikan sebagai dasar Anda melakukan penelitian. Jadi tidak boleh keluar dari jalur etika keilmuan. Itu maksudnya penelitian atau karya ilmiah itu. Jadi, kalau Anda bidangnya manajemen, ya pasti keilmuannya di manajemen. Sangat mustahil Anda sebagai seorang, mahasiswa, calon wisuda yang belajar ilmu manajemen, tetapi melakukan penelitian bidang kesehatan, sangat mustahil. Atau Anda memiliki kompetensi di bidang kesekretariatan, kehumasan, etika profesi, etika bisnis, atau, eee, event organizing atau surat menyurat, tidak mungkin Anda melakukan penelitian di bidang matematika. Itu namanya masyarakat keilmuan. Artinya dalam meneliti kita harus tahu dulu dasarnya keilmuan kita itu apa. Nah, itu adalah karya-karya ilmiah. Jadi yang pertama adalah karya tulis yang dipaparkan berdasarkan hasil penelitian atau mengkaji dari penelitian yang sebelumnya. Yang kedua, dari banyak sumber informasi, ya. Dan yang ketiga memang harus sesuai dengan, etika keilmuan bidang kompetensi yang kita miliki. Nah, karya tulis ilmiah, apa itu karya tulis? Jadi ada 2 ya, karya tulis dan karya ilmiah dan karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis ya, yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Hampir sama dengan, tadi karya ilmiah, tetapi karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang tersusun. Jadi kalau tulisan ilmiah belum tentu tersusun secara sistematika, tapi kalau karya tulis ilmiah itu merupakan karya tulis yang sudah tersusun, ya, terstandar, ada urut-urutannya. Nah, tapi nanti akan dibaca oleh sekelompok orang tertentu. Jadi sistematis, ada tahapannya, pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, dalam karya tulis ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, ya, karena disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Metode itu adalah cara-cara atau, kaidah-kaidah atau standar yang harus diikuti, maka aspek ilmiah yang harus diperhatikan dalam menyusun atau menulis karya tulis ilmiah, pertama sistematik, yang kedua generalisasi, yang ketiga eksplanasi, dan keempat terkontrol. Kita akan bahas satu-satu apa itu aspek-aspek yang harus diikuti dalam, kita menulis sebuah karya tulis ilmiah. Oke, nih saya akan menjelaskan atau mempelajari bagaimana menulis yang baik berdasarkan atau merujuk pada aspek ilmiah. Yang pertama, sistematika. Sistematik itu artinya ada prosedur tersistem, ya, sistematik. Berarti ada sistem, ada prosedurnya, ada langkah-langkah. Diawali dengan identifikasi masalah, diawali dengan kerangka teoritis, ada hipotesisnya, ada pengumpulan data, jenis datanya seperti apa, itu urutannya. Kalau misalnya buku itu bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir. Jadi pendahuluan, isi, dan penutup misalnya seperti itu. Jadi ada urut-urutannya. Tidak bisa kita, eee, ilmiah itu kan tersusun ya, tadi kan namanya tersusun, itu tersusun sesuai dengan sistematis, ya harus urut. Ya, sama halnya kalau kita membuat kue, langkah pertama ngapain, nomor kedua ngapain, nomor 3 ngapain, sampai terakhirnya harus jadi. Itu adalah tersistem. Ya, sama. Anda juga sebagai mahasiswa saat ini, tidak ujuk-ujuk dari Anda TK langsung ke perguruan tinggi, tidak. Semuanya tersistem. Dari TK, SD, SD SMP, SMP ke SMA, langsung ke perguruan tinggi. Nah, itu adalah sistemnya. Tidak ada seorang lulus SMA langsung tiba-tiba S3, tidak ada. Jadi itu namanya sistem, ada prosedurnya, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, terus yang kedua, aspek yang kedua adalah generalisasi. Artinya, generalisasi itu dapat dirumuskan dan diambil suatu kesimpulan yang umum. Maksudnya kesimpulan yang umum itu, kesimpulan ini bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tidak menspesifikkan ke golongan tertentu, tapi bisa dibaca, diterima oleh masyarakat. Generalisasi dapat dirumuskan dan diambil suatu kesimpulan secara umum. Nah, yang berikutnya adalah eksplanasi. Eksplanasi berasal dari kata explanan, explain ya, artinya menjelaskan atau memaparkan. Jadi, penelitian ilmiah itu harus mampu menjelaskan fenomena
atau keadaan atau masalah tertentu. Misalnya, di bidang ekspor impor, apa sih yang sering terjadi di, proses atau kegiatan ekspor impor? Tentunya buat teman-teman yang bekerja di bidang ekspor impor paham ya, ada masalah-masalah itu yang dibahas, di-explain, dijelaskan masalahnya. Begitu juga di, bidang bidang akuntansi juga pasti ada masalah-masalah, kenapa kok ada selisih, kenapa tidak balance itu kan dicari laporan keuangan dan sebagainya itu. Nah, sementara kalau misalnya kita berada di kompetensi atau memiliki kompetensi di kesekretariatan, misalnya humas, berarti kan hubungan masyarakat. Kenapa selalu ada komunikasi antara, pemberi pesan dan penerima pesan, antara masyarakat dan, organisasi, kenapa terjadi gap? Nah, itu dicari. Nah, itu artinya dan kita mampu menuliskannya secara sistematis dan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Nah, seperti itu ya. Nah, yang terakhir, itu aspek yang perlu diperhatikan adalah terkontrol. Yang kenapa terkontrol itu artinya bahwa setiap tahapan, setiap langkah itu terencana baik, ya. Jadi ada terencana dengan baik, ada standar tertentu, semuanya bisa, dilihat dari, eee, kesimpulan yang disusun berdasarkan analisa data. Sekali lagi, terkontrol itu artinya setiap tahapannya telah tersusun dengan baik, ya, dan memiliki standar tertentu. Nah, ini aspek yang harus kita perhatikan dalam kita membuat sebuah karya tulis ilmiah. Oke, jadi sekarang sudah paham ya. Nah, sekarang jenis penelitian. Secara secara umum ada 3 jenis penelitian itu, laporan penelitian, ya, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada umumnya, semuanya itu merupakan produk dari ilmuwan. Ini adalah semua dilakukan oleh masyarakat keilmuan. Yang menyusun laporan ini adalah pasti mereka punya dasar, punya ilmu yang sudah mereka kuasai. Ya, sekarang misalnya contoh ya, ini kasus masalah pandemi, berarti kan menyangkut perekonomian. Kalau kita bukan pakar ekonomi, kita tidak bisa menyusun laporan atau penelitian ini. Kita akan, tidak tidak linier, tidak connect ya. Jadi kita bisa membuat sesuatu penelitian itu berdasarkan kompetensi, keilmuan kita, ya, pengetahuan kita, supaya penelitian itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena ujungnya penelitian itu harus bisa diterima oleh masyarakat keilmuan, dibaca, dan mereka paham apa maksud dari penelitian yang kita tulis. Nah, itu adalah jenis penelitian secara umum. Tetapi, ya, kita juga memiliki jenis penelitian yang memang umumnya dilakukan di pendidikan formal. Itu ada 6 ya, ada 6 penelitian yang seringkali dilakukan di pendidikan formal. Yang pertama adalah laporan. Laporan itu seringkali kita sebut dengan paper atau makalah ya. Teman-teman kan sudah kuliah dari semester 1 sampai hari ini, itu kan setiap semester pasti tentunya ada beberapa lembaga yang selalu membuat tugas dengan, bentuk paper atau makalah, ya, projek-projek gitu ya. Seperti misalnya, eee, laporan kelompok akhir, atau misalnya kewirausahaan, itu kan harus buat sebuah paper atau makalah, itu namanya laporan, ya. Di mana aliran tersebut adalah hasil pengalaman langsung atau sumber data, penulis membuat kesimpulan dan mengkajikan dasar untuk membuat keputusan oleh pembaca, ya. Jadi biasanya memang ada persyaratan ya, ada persyaratan. Kalau mau lulus ini harus membuat makalah, misalnya diskusi kelompok masalahnya apa, dibuatlah sebuah laporan atau makalah. Nah, berikutnya adalah makalah ilmiah. Nah, ini sekarang memang sudah menjadi hal yang umum di semua perguruan tinggi bahwa setiap mahasiswa itu harus mampu menulis makalah ilmiah dan mahasiswa ini harus menuangkan semua, kompetensinya, dia memang harus belajarnya dari awal ya. Seperti saat ini Anda belajar, metodologi ini adalah sudah pernah atau sudah beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan yang berbentuk laporan. Itu sebetulnya kita sudah dilatih dari awal. Dilatih dari awal cara menulis yang baik, sistematis yang baik, cara menuangkan yang baik, itu kita sebetulnya sudah belajar ya, dari semester 1, entah itu di bahasa Indonesia, entah itu di manajemen, entah itu di, pelajaran atau mata kuliah lainnya, sepertinya sudah membiasakan dengan membuat sebuah laporan atau makalah-makalah ilmiah. Nah, berikutnya adalah makalah ilmiah semesterial. Nah, ini hampir sama dengan tadi laporannya.
Kalau laporan ini misalnya gini, yang membedakan laporan dengan makalah. Laporan itu biasanya kita ke lapangan, ya kan, misalnya menugaskan ke, kantor A, apa di sana yang mengamati, pengamatan apa yang bisa dilakukan. Misalnya company visit kan Anda harus ke perusahaan, membuat laporan tertulis dan sebagainya, mengkaji apa yang dilihat di lapangan, itu adalah laporan. Nah, yang memang, hampir setiap semester kita juga melakukan ya. Biasanya, seperti misalnya saya juga sudah membiasakan, setiap semester itu ada tugas lapangan. Misalnya kita kunjungan ke perusahaan, kita kunjungan ke kantor A, kita melakukan, survei di mall dan sebagainya, itu dibuat laporan dan sebagainya. Sementara makalah ilmiah sekretarial yang mungkin saya jelaskan tadi, setiap, dosen biasanya punya strategi atau punya cara setiap, mata kuliahnya itu diberikan tugas berbentuk makalah atau yang secara semesteran. Yang keempat, skripsi. Nah, skripsi ini adalah ya syarat untuk, lulus dari sarjana, untuk meraih gelar sarjana untuk program S1. Nah, sementara kalau tesis itu adalah karya tulis akademik ya, sama seperti halnya nomor 4 atau skripsi itu adalah untuk, persyaratan sebagai penulisan tugas akhir ya di strata 2. Kalau di diploma 3 tugas akhir namanya ya. Nah, yang sudah kita jelaskan di awal ya tadi, kemarin kita sudah jelaskan ya tugas akhir. Nah, yang berikutnya adalah yang keenam, maaf salah tulis, yang keenam adalah disertasi, yaitu adalah penelitian ya, karya ilmiah yang disusun untuk meraih gelar doktor atau S3. Ya, sifatnya beda lagi dengan laporan, tapi dia menyumbangkan ilmu baru, ilmu pengetahuan baru yang nantinya memang berguna dengan masyarakat. Kalau misalnya penelitian itu kan lebih banyak di perusahaan organisasi ya. Kita punya kasus di organisasi, baru kita teliti sehingga dapat bermanfaat memberikan solusi untuk organisasi. Tetapi kalau disertasi itu lain ceritanya. Jadi akhir dari disertasi itu adalah memberikan sumbangan ilmu baru bagi pengetahuan dan itu bisa dipakai dan digunakan untuk masyarakat luas pada umumnya. Nah, gitu ya. Itu adalah jenis, eee, contoh atau jenis penelitian yang bersifat, karya ilmiah. Oke. Berikutnya, prinsip penulisan karya tulis ilmiah. Yang jelas kalau kita menulis itu, yang pertama harus kita paham dulu, kita mengenali apa kompetensi kita. Nah, yang kedua, kita harus tahu topik permasalahan penelitian. Contoh misalnya ya, contoh ya, sekarang kita berada di masa pandemi, ya. Apa yang menjadi fenomena masalah itu adalah pasti bisnis. Bisnis. Pasti, bisnis macam-macam ya, bisa jasa, bisa manufaktur dan sebagainya, bisnis. Misalnya kalau sesuaikan dengan bidang Anda, artinya berarti dengan bisnis, entrepreneur, dengan keuangan, dengan marketing, ya kan sekarang sedang semuanya sudah digital dan sebagainya. Nah, begitupun kalau yang misalnya bidang, komunikasi, bidang kesekretariatan, apa yang menjadi masalah mereka? Humas, misalnya itu ada nggak pengaruhnya, ada nggak, eee dampaknya atau ada nggak kaitannya dengan topik yang diambil dengan saat ini? Oh bisa, jadi karena kita WFH berarti kan membutuhkan komunikasi yang seperti apa? Nah itu bisa digali. Misalnya, komunikasi di masa ini dalam melakukan pekerjaan, nah itu bisa bisa digali lebih mendalam lagi. Nah misalnya, eee, merosotnya tingkat perekonomian dikarenakan Covid dan sebagainya, itu kan problem, itulah topik masalah. Nah, itu bisa kita jadikan topik penelitian. Nah, banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya, pergudangan karena, Covid ini maka, seluruh perusahaan itu tidak bisa menyetok barang karena tingkat jumlah produksi menurun sehingga produk itu atau, material yang ada di gudang tidak bisa dimaksimalkan, nah dan sebagainya. Itu adalah prinsipnya, ya pertama tahu topik dulu, tahu kasus atau masalah yang terjadi di lapangan, dan baru kita mengumpulkan data-datanya. Data itu dari mana? Banyak sekali. Bisa melalui jurnal, bisa melalui media, bisa melalui surat kabar. Nah, baru kita melalui mengorganisasikan naskah. Pengorganisasian naskah itu adalah tadi sistematis itu. Pertama ngapain? Pertama pendahuluan, kedua apa? Teori, ketiga apa? Metodologi. Nah, itu adalah pengorganisasian, pembagian naskah. Dikelompok-kelompokkan, jadi tidak campur aduk gitu ya. Nah, terakhir adalah penulisan naskah, karena sudah terorganisasi, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 ngomongnya apa, berarti fenomena, ngomong fenomena, bab 2 membicarakan apa, teori, berarti itu baru kita melakukan penulisan untuk teori-teori tersebut. Nah, berikutnya,
Eee, ini adalah yang seringkali terjadi pada saat seseorang atau bahkan yang dihadapi mahasiswa itu dalam menulis sebuah penelitian itu ada beberapa masalah. Yang pertama memang, eee, banyak masalah yang muncul. Sumber-sumber masalah itu kalau, mahasiswa atau peneliti melakukan penulisan itu adalah satu, berasal dari si penulis itu sendiri, ya. Niatnya, kemampuannya, kompetensinya itu kembali ke penulis, kepada mahasiswanya sendiri yang akan membuat setelah itu. Atau orang lain itu maksudnya sumber sumber informasi yang kita tidak bisa menemukan, kita tidak bisa, apa namanya, tidak bisa melakukan interview dan sebagainya, itu adalah sumber-sumber lain itu adalah orang yang menjadi narasumber atau subjek. Buku, nah ini biasanya mereka atau sekelompok orang itu, satu bisa malas baca buku, yang kedua bisa tidak ada referensi yang relevan, tiga mungkin bukunya terbatas, karena kan dalam penelitian itu kita harus bisa menyatukan beberapa buku referensi. Nah, yang kedua, itu sumber masalah itu juga masalah penelitian itu timbul karena gap antara teori dan kenyataan yang terjadi. Biasanya kok di teori seperti ini dan di lapangan seperti ini, kan terjadi gap. Nah, itu kita harus cari. Nah nah itu. Terus yang kalau yang masalah seringkali timbul dari si mahasiswa atau masalah yang timbul dari peneliti itu adalah 5M. Minatnya tidak ada, kemampuannya juga terbatas, misalnya tidak ada biaya, konsep, dan waktunya juga terbatas, terus, mudah dilaksanakan dari segi data dan izin, artinya, keterbatasan kemudahan mendapatkan izin, terus, kesusahan dalam pengembangan dan pemanfaatan, itu keterbatasan itu ya pemanfaatan dan sebagainya, itu seringkali menghambat seseorang dalam menentukan tugas akhir. Nah, itu harus dilawan dan itu harus dicari solusinya, ya. Itu adalah masalah yang umum seringkali terjadi pada saat seseorang melakukan penelitian atau penulisan. Nah, eee, peserta perkuliahan, metodologi, penelitian dan penulisan ilmiah, hari ini saya mau menyampaikan outline penulisan tugas akhir yang berlaku atau yang harus Anda ketahui untuk menyiapkan proposal tugas akhir untuk semester besok, ya. Ada beberapa bagian, ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian pertama itu nanti dalam sebuah tugas akhir itu Anda harus menyiapkan lembar judul, lembar persembahan, lembar pernyataan diri, lembar persetujuan publikasi, lembar persetujuan pengesahan, lembar persetujuan pengujian, lembar pedoman penggunaan hak cipta, lembar konsultasi tugas akhir, terus dimasukkan juga kata pengantar, abstrak, daftar isi, gambar, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan saya akan mengajarkan bagaimana membuat abstrak dan sebagainya. Itu bagian di luar, paling awal. Jadi kalau di buku itu paling depan-depan itu adalah ini. Ini sebenarnya sebagai lampiran juga ya. Bagian kedua adalah outline yang sesungguhnya. Tugas akhir yang dilakukan di Bina Insani itu meliputi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan penelitian, dan kelima kesimpulan dan saran. Nanti ada daftar pustaka wajib dan lampiran-lampiran yang mendukung. Itu ada outline yang terjadi atau yang sudah ditetapkan untuk menulis sebuah tugas akhir di Bina Insani. Nah, berikutnya, nah ini bagian isi. Kita masuk ke outline tadi bagian awal, ya, bagian 1 dan bagian 2 itu dianggap sebagai outline isi awal. Nah, ini kita masuk ke outline bagian isi, ya, yang ini intinya. Intinya adalah nih, 1, bagian pendahuluan itu ada 6 sub bagian. Anda harus menuliskan latar belakang, melakukan identifikasi masalah, melakukan menjelaskan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. Sementara di bab kedua, Anda harus menuliskan landasan teori juga penelitian terkait. Yang termasuk landasan teori adalah referensi yang kita gunakan apa. Yang kedua adalah penelitian terkait itu jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sesuai tema. Bukan judul yang sama ya, tapi temanya sama. Yang ketiga adalah metode penelitian. Di sini Anda harus memaparkan teknik jenis datanya apa, teknik pengumpulan datanya apa, teknik analisanya apa, dan juga membuat sebuah kerangka pemikiran ya. Nanti kita akan bahas atau kita bahas per pertemuan berikutnya per bab. Nah, jadi Anda akan saya coaching, kita akan belajar-belajar memandu cara membuat latar belakang dan sebagainya. Berikutnya, yang keempat, hasil dan pembahasan, yaitu ini sudah masuk ke laporan penelitiannya, Anda harus menceritakan tentang sejarah perusahaan,
core bisnis perusahaan, suku organisasi, hasil penelitian, analisa pembahasan, solusi pemecahan masalah, dan implementasi. Dan yang terakhir ditutup sebuah karya ilmiah, karya tulis ilmiah itu pasti ditutup diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Nah ini standar. Kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena ini akan dibahas dalam pertemuan berikutnya per bab, per bagian, dan nanti tugas Anda adalah menyusun proposal ini. Berikutnya, nah itu adalah secara umum gambaran yang harus kita ini outline-nya. Nah, sekali lagi kita tidak akan selesai menjelaskan ini dalam satu pertemuan karena satu pendahuluan ini itu adalah bisa diselesaikan hampir 2 pertemuan. Nah, makanya cukup panjang mengupas satu persatu dan mohon disiapkan waktunya dan siapkan keseriusannya supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa sama-sama memperdalam, bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat senturi, dan Anda harus mempersiapkan semuanya itu. Baik, untuk pertemuan saat ini, yang kedua ini, materinya sampai di sini, bukan berarti, sampai di sini, tapi Anda punya tugas, ya, untuk masuk ke pertemuan berikutnya. Untuk masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu tugas yang harus Anda lakukan adalah, satu, sisa waktu yang Anda silakan googling di teman kita Mbak Google, ya, cari judul atau tema, topik sesuai dengan kompetensi program studi Anda. Setiap orang pasti berbeda, tidak boleh, judulnya sama. Jadi topiknya apa, misalnya SDM, SDM kita mau MSDM kita mau ngambil apa? Pelatihankah, penilaiankah, penetapan gajikah, penyusunan SOP-kah, budaya organisasikah, bermacam-macam, banyak kan? Terus misalnya marketing, marketing itu banyak juga, temanya tentang bauran promosikah, strategi marketingkah, analisa SWOT-kah, banyak sekali ya. Terus misalnya penetapan harganya dan sebagainya. Distribusikah? Nah, itu semuanya adalah kompetensi-kompetensi di ilmu. Jadi Anda bisa mengembangkan. Karena satu topik yang misalnya contoh, marketing, kita membahas bauran itu bermacam-macam atau banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, dari situ Anda diminta menentukan ya, menentukan subtopik, subtema, dan memberikan alasan kenapa atau gambarannya yang Anda mau teliti itu apanya. Misalnya tentang strategi, strateginya kenapa? Anda memberikan ringkasan satu paragraf, dituliskan, tapi harus ada tema dulu ya, topiknya apa. Sekali lagi tema ini akan menentukan Anda nanti mau nulis apa ya. Nah, sekarang mohon dipersiapkan dengan sungguh-sungguh supaya Anda tidak ambigu, Anda tidak bingung lagi, supaya nanti Anda memiliki proposal yang benar. Karena membuat proposal itu butuh waktu, butuh referensi, butuh data yang lumayan banyak. Kalau Anda tidak serius, nantinya akan, bongkar semuanya dan itu butuh waktu yang lama, ya, akan banyak waktu terbuang. Baik, demikianlah paparan materi hari ini, semoga memberikan manfaat dan sekali lagi, seperti yang saya sampaikan bahwa di MTTA ini setiap pertemuan akan ada tugas karena memang praktek. Ini ada kaitannya. Seperti tugas yang kemarin, saya minta mencari referensi tentang, karya ilmiah dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Artinya sebelum masuk materi Anda sudah paham. Nah, tugas hari ini juga mengawali menjadi bekal untuk pertemuan besok, di mana kita akan membahas tentang tema-tema topik sesuai dengan bidang atau kompetensi yang Anda kuasai atau Anda pelajari selama di Bina Insani. Nah, tugas seperti biasa dikumpulkan, saya kasih due date, silakan browsing dan tolong dikirim dalam bentuk PDF ya. Ini akan saya baca supaya minggu depan saya bisa ambil salah satu mengacak sampel-sampel dari topik-topik yang sudah Anda pilih. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengerjakan tugas. Dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang lebih mengerucut lagi dan lebih semakin jelas lagi. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.